Apa scene paling ikonik dalam film superhero yang pernah kalian tonton, yang kalian tuh gak bakal pernah bisa lupain? Bahkan kalian yang amnesia pun tetap ingat gitu ya, tetap terekam di otak kalian. Kalian tulis di kolom komentar langsung aja, nanti kita compare sama list dari Nyari Ngelantur. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen Nyari Ngelantur Rekomendasi. Ya, seperti yang kalian sudah tunggu-tunggu, segmen Nyari ternyata banyak yang suka ya. Banyak loh fansnya segmen Nyari, Mel, dibandingkan segmen-segmen lain banyak yang suka gitu. Apalagi kemarin pas gue lagi ayo siapa yang mau gue bikinin Nyari Joker, banyak yang mau. Jadi mungkin nextnya kita bikinin Nyari Joker terbaik kali ya kawan-kawan. Tapi beda nih kali ini, dan tapi nggak jauh-jauh kita masih bahas seputar superhero, dan gue yakin kalian langsung relate karena ini adalah scene-scene yang tidak akan pernah terlupakan ya. Bahkan ketika kalian masih bayi pun kalian nonton scene ini, sampai kalian udah kakek-kakek di kursi roda kalian bakal masih inget. Karena ini adalah scene paling ikonik sepanjang masa, man. Ya. Jadi ini adalah Nyari ya, scene paling ikonik dalam sepanjang sejarah film superhero. Kita mulai aja langsung di peringkat 5. Gua taruh scene Avengers 1 Circle. Ya mau ngomongnya scene yang mana ya, karena susah juga nih bahasnya ya. Kalau kalian nggak tahu ya, itu adalah scene ketika Avengers yang original Six ini berkumpul dengan kamera yang diputar begitu, tau kan? Itu kan pasti lu inget lah. Wah gila, itu kan tahun 2012 ya, film Avengers 1 pas kita masih bocil, yang ya itu sebenarnya film MCU masih belum terlalu banyak sih. Tapi ya kan, kapan lagi tuh ada film ya mengenai tim superhero yang berkumpul gathering gitu kan? Sebelumnya paling apa, Fantastic Four kan paling kan sebelumnya, atau enggak Avengers yang jadul banget gitu. Nggak ada yang semodern ini ya, sampai ya original Six-nya diperkenalkan pertama kali kita ngelihat, oh ini dia nih di original Six-nya Avengers. Wah gue pas nonton sih, apalagi dengan soundtracknya si Alan Silvestri ya. Dem 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 dem. Gila, shotnya abis itu kayak dinamis banget ya, yang Hulk, wah ya kan, abis itu iya ya kan, Captain America, Iron Man lagi terbang, wah gila sih itu kayak mantap sekali bos. Apalagi kita ngomongin, kalau misalnya kita ngomongin scene ikonik ya, ada beberapa sebenarnya kategori kenapa kita bisa bilang ini scene ikonik gitu. Pertama, bisa aja ini scene mengandung tagline yang kita nggak bakal pernah lupakan gitu kan, quotes ya. Ada juga lewat sinematografi. Nah ini kan contohnya kalau Avengers ini lewat sinematografi lah ya kan, dikelilingin gitu kan. Tapi ada juga misalnya yang memang plot twist atau apa yang sampai kita mind blowing. Nah Avengers kita lihat nih runtutannya sebelum lingkaran ini. Itu ada sebuah tagline yang kita juga pasti kalian ingat semua, yaitu pas Hulk datang. Jadi kalau kalian ingat yang sebelum Circle itu si Hulk datang tuh naik motor tua ya kan, kretek. Ya udah keren-keren, lu lagi berantem dikasih komedi sedikit ya, Joss Whedon lah ya. Kretek. Abis itu ya ini waktunya kamu untuk marah, kata Captain America kan. Abis itu si Bruce Banner, that's my secret, Cap. I'm always angry. I'm always angry. Langsung pukul, itu sinematografinya keren banget ya tahun 2012. Visual efek Hulk-nya juga nggak kayak sekarang. Wah, lu lihat kan Hulk-nya kayak apa ini sekarang? Kayak apa? Apalagi si Hulk, waduh. Si Hulk buset, kok CGI-nya kok begitu? Lu lihat dong Hulk yang Bruce Banner tuh yang 2012, gila gokil parah men. Ya ditambah lagi abis itu kan scene ikonik itu yang ya ini gue nggak nemuin scene lain yang pertama kali gue ngeliat teaming up sekeren ini gitu loh. Karena kalau misalnya kita ngomongin superhero, ya yang paling penting dari superhero itu kan apa, entrance ya kan, superhero landing atau superhero entrance gitu loh. Nah ini ya pertama kali gitu loh kan,
ya keren banget gila. Itu apalagi masih bocil, oh gitu. Nah itu Avengers 1, udah 12. Kita lanjut di peringkat 4 ya. Gua taruh di peringkat 4, gua taruh Joker interrogation scene dari film The Dark Knight. Ini favorit gue banget Pak ya. Joker, siapa yang nggak tahu scene ini. Sebenarnya kalau ngomongin scene ikonik dari film The Dark Knight tuh bisa bejibun deh. Kayaknya hampir semua scene di The Dark Knight tuh kayak ikonik. Lu mau lihat opening scene-nya? Opening scene-nya aja udah yang bank ya kan. Yang Joker mau ngerampok bank ya, ditipu kita kan. Oh ini saling bunuh sampai akhirnya ternyata Joker sendiri yang buka. Jeng, wah itu gila banget. Habis itu belum scene yang tolol, yang si Batman itu kan yang naik motor. Hit me, ya kan, hit me. Habis itu, oh, itu tolol si Batman ya. Ya habis itu masih banyak lah scene yang rumah sakit. Wah, itu scene gila banget bos. Pakai baju suster gitu kan. Itu kan bomnya kalau kalian nggak tahu asli kan ya. Bomnya asli, practical effect, bukan CGI ya. Bukan, itu asli bener-bener bom. Detonator dia yang bawa tuh si Heath Ledger, tapi nyangkut. Dia bilang, tapi dia improvisasi. Oh, dar. Jadi abis itu kayak baru kaget kayak, wah gila tuh actingnya keren banget gitu. Sampai dung keluar di belakang dia gini-gini jalannya. Wah anjay. Tapi dari semua scene yang ikonik itu, ini yang paling gila bos. Ya, scene interogasinya Joker. Ya, lo tau gak Bang? Belum lihat ya ini ya. Ini scene gila sih. Ya, diawali dengan ya lighting low key, kas interrogation kan. Biasanya kalau scene interogasi pasti lighting low key gelap biar mengintimidasi, kelihatannya serem gitu loh. Ya, jadi kita dikasih lihat si Joker di borgol gini kan, di meja. Si Jim Gordon datang set, itu masih low key tuh ya. Ditanya tuh ya kan, ditanya si Harvey Dent mana ya? What have you done with him gitu kan? Lu ngapain si Harvey Dent nih? Terus si Jokernya bilang, me? I was right here. Terus kasih liat Joker, kasih liat borgol. Jadi kayak, ya gue gak kemana-mana, gue di sini gitu loh. Ini tuh kayak, oh my god, keren banget gitu ya. Apalagi dengan make up dia yang udah luntur-luntur gitu kan. Karena dia sebenarnya emang ke penjara itu, ya emang sengaja buat ditangkep, buat planningnya dia. Habis itu si Harvey Dent kan bilang, lu gak mau kasih tau? Yaudah, dia gak ada ngomong gitu sih, cuman kelihatannya begitu jadinya kayak, lu gak mau kasih tau? Oke, gua keluar dari scene interogasi. Set, di close up, masih low key lightingnya, tiba-tiba beng, lampunya nyalain. Belakangnya Batman, anjay, gila itu. Iya, yang itu. Iya, jedor. Wah, lu bayangin, lampu. Kita kan kayak, ya pas gelap itu kan kita gak tahu ada Batman di belakang gitu loh. Kayak, itu, keren banget sumpah. Gue lihat di belakang kan, tiba-tiba ada Batman. Langsung pas lampu nyala, langsung jedor. Don't start with the head katanya. Iya kan? Ngomong-ngomong diinterogasi, akhirnya Batman yang turun tangan, pakai kekerasan Pak. Ya tujuannya di situ kan si Batman interogasi si Joker karena ya ini si Harvey Dent tuh kemana nih? Si Rachel juga mantannya si Bruce Wayne hilang juga nih. Ya gara-gara plannya si Joker gitu. Tapi dia nggak mau kasih tahu kan. Awalnya dia nggak mau kasih tahu si Joker sampai di naikin udah marah banget tuh si Batman-nya. Nah, itu kenapa gue suka banget, kenapa ini bisa sangat-sangat ikonik ya. Scene interogasi sebenarnya interogasi biasa, kenapa bisa jadi one of the most iconic superhero scene of all time menurut gue gitu. Top 5 ini gue masukin karena ya kita lihat sinematografinya ya. Kita dikasih lihat tuh ini si Christopher Nolan nggak main-main bos, dia blockingannya tuh keren banget. Kita dikasih lihat selalu stagesnya ya. Yang awalnya gitu kan dikasih lihat selalu dari low angle ke arahnya si Batman. Jadi kesannya apa? Batman lebih menguasai Joker gitu loh. Ngerti gak? Soalnya dari low angle nih ya. Sedangkan kalau Joker kan duduk di bawah nih di meja gitu kan. Kesannya ini lu udah kayak si Batman-nya yang power banget. Si Jokernya yang iya, si Jokernya yang kayak gue diginiin, diintimidasi gitu. Tapi ironisnya adalah Batman yang ini menurut gue sebenarnya kelemahan juga nih buat scene ini ya, memperlihatkan kenapa Batman jadi setolol ini gitu. Ini yang selalu jadi pertanyaan buat para fans di film The Dark Knight, meskipun filmnya keren banget, tapi ngomongin Batman-nya sendiri, karakter Batman kan jenius ya. Masa dia harus gunain kekerasan gitu buat nanyain Harvey Dent gitu kan, bukan gunain ya the world greatest detective, masa nggak bisa ini kan, dia sampai gunain kekerasan. Nah, tapi
Ini kerennya tuh di sini. Jadi pas dia sampai ngangkat si Joker, dikasih lihat lagi itu kan ada scene yang dua mata sisi itu kan, yang dari detektif polisi-polisi bisa lihat dari luar gitu. Sampai pas Joker diangkat, itu polisi-polisi luar langsung kayak panik gitu. Dikasih lihat scene ini, terus habis itu, nah ini gue suka nih, theme songnya, gila. Ya, theme songnya kalau lu nggak tahu si Christopher Nolan sering banget nih, ini di Inception kayaknya begini juga, ya di The Prestige kayaknya begini juga, kayak tau kan, kayaknya di Oppenheimer juga ada beginian nih, yourself after. Pelan awalnya kan dimasukin pelan-pelan, tapi ya pas itu dibanting si Joker dibanting ke meja, langsung soundteamnya langsung abis itu si Jim Gordon langsung panik kan, wah ini Joker kenapa sampai diginiin kan, mau ke ini si Batman ambil kursi disegel dikunci itu, diganjel pegangan pintunya sampai bener-bener dikasarin banget. Tapi ini ironisnya, Batman di situ diperlihatkan dengan blockingan stages yang lebih berkuasa dibandingkan Joker, tapi Batman nggak bisa ngapa-ngapain terhadap Joker nggak mau kasih tahu. Jadi kayak si Joker sampai bilang you have nothing to threaten me gitu loh. You have nothing to threaten me. Lu nggak bisa apa-apa, ya lu mau pukulin gua kayak dibilang masih ketawa, gila. Jadi kayak Batman udah sekuat itu tapi nggak apa, tapi akhirnya dikasih tahu ya buat planningnya itu cuma buat ngulur waktu, dan akhirnya bener si Rachel mati, Batman depresi, Harvey Dent jadi jahat, semua plannya berhasil, bad ending, The Dark Knight, gila itu one of the most iconic scene yang gila. Makanya setiap kali kalau kalian lihat di TikTok di Shorts, gue sering tuh masukin klip-klip yang Joker dibanting palanya, itu keren banget sumpah ya. Kita lanjut lagi ke peringkat 3, gua taruhin Avengers Assemble. Avengers! Assemble. Iya lah, ini ya tadi gue sempat ngobrolin nih behind the scene nih sama Melvern ya. Gila ya Mel ya. Lu juga ya kayak siapa sih yang nggak tahu scene ini? Iya gak sih? Lu kudet banget sumpah kalau nggak tahu scene ini. Jujur aja ini kayak wah, ini kalau pecinta superhero udah pasti tahu scene ini. Klimaks, oh iya, meme. Gue paling ngakak tuh meme yang ini. Nanti ini kalian lihat nih scene ini ya. Gue ngakak parah itu, kenapa jadi banyak karakter-karakter di semua film dimasukin. Jadi konyol banget, tapi definitely this is one of the best scene, one of the most iconic scene in superhero movie man. Jadi kayak ya apalagi kita fans MCU yang gue udah ngikutin dari film Iron Man 1 dong 2008. Lu bayangin 2008 Avengers Endgame itu 2019. Berapa tahun? 11 tahun lu bayangin, 11 tahun ya. Lu nungguin buat momen ini gitu. Dan fasenya, kenapa bisa ini sangat-sangat ya, lu mau siapapun itu, lu mau bayi ya, lu mau anak TK, lu mau kakek-kakek ya, semua orang pasti merinding Pak lihat scene ini. Kenapa? Ini semuanya menurut gua perfection sih. Fase dari awal kita lihat ya. Fase dari awal kita lihat itu awalannya si Captain America itu udah kayak hopeless. Ini ya. Jadi kalau dalam roller coaster ya kesannya udah begini. Apalagi ya lu kan udah, ini kan part 2-nya ya istilahnya abis Infinity War di ending udah jadi debu semua, kita kayak kena shock terapi gitu pas nontonnya bad ending, what the hell apa yang terjadi di sini, semua jadi mati gitu kan, kayak panik dong. Pas di tahun berikutnya Endgame fasenya agak lambat, banyak dialog, kesana kayak wah ini hopeless banget gitu ya. Si Tony Stark mau menemuin mesin waktu ya, semuanya berusaha banget nih buat balikin semuanya ya. Terus ketika apalagi paling jatuh-jatuhnya tuh ya ini, lu bayangin vibraniumnya Captain America bos, vibranium Pak ya, yang kita selama ini kita kira wah ini kita nggak lihat komik ya, ini kan kita misalnya anggapnya penonton biasa ya, wah kita kan kira kan udah nggak nggak bisa terhancurkan gitu vibranium, gampang dihancurin sama Thanos, gila itu kayak cuman gue liat scene-nya, lu kalau ingat scene-nya ya itu brutal banget, si Thanos tuh bang dar itu udah kayak Mortal Kombat Pak. Ih, hancur udah kayak si Captain America juga udah jatuh begini kan, kayak shot dari atas kan, udah hopeless banget, soundtracknya juga udah hilang. Tiba-tiba ini dari yang begini tiba-tiba kok ada suara
Si siapa tuh? Falcon, ya. Si Falcon tiba-tiba on your left. On your left. Wah, ini langsung kita track back kan, on your left ya di film Captain America 2 kan, yang dia lagi jogging, dia lagi pagi tuh on your left. Itu belum ada soundtrack ya. Gua langsung, yang kita yang nonton langsung langsung gitu, langsung tangan kan dia kan. Itu baru satu. Set. Ditambah lagi soundtracknya sih Alan Silvestri, jago banget sih Alan Silvestri loh. Kalau kalian nggak tahu Alan Silvestri, dia komposer buat musiknya Polar Express. Ini makanya lu kalau dengerin musiknya nih ya, nih Polar Express nih ya, itu mirip banget sama Avengers sebenarnya, mirip-mirip ya. Apalagi Forrest Gump. Forrest Gump piano teng 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 terereng teng. Lu baru nonton opening aja udah menangis. Baru nonton opening aja udah nangis nonton Forrest Gump. Kenapa? Musiknya ya, si Alan Silvestri dewa banget, Pak, ya. Nah, ini dia tuh pembuat musiknya sih Avengers 1 sebenarnya. Yang tereng 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 teng 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 tereng teng. Itu Avengers 1. Teng 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 teng. Alan Silvestri. Tapi di sini dikasih sedikit, ya ini namanya Portals. Kalau kalian cek di YouTube nanti Portals by Alan Silvestri. Ting ting ting, pelan, ya kan? Jeng jeng, pakai ada ininya dus. Jeng jeng, teng teng teng, jeng jeng, ya kan? Ini masuk pelan-pelan, semuanya kebuka. Visual efek dewa, color grading dewa, sinematografi perfecto. Lu mau apa lagi dari sini nih gitu loh. Ya. Sampai yang crescendo, kalau kalian tahu dalam musik istilah crescendo. Ya kan? Deng 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 gitu. Sampai crescendo dari yang awal kan. Semuanya pas sudah kebuka semua tuh portalnya. Oh my god, kita kan yang nonton kan otomatis gitu ya. Teriak-teriak. Tambah lagi paling gilanya nih sampai kulit, jujur nih. Gue kan udah agak lama nih nonton Avengers Endgame ya. Tadi kan karena gue mau buat video ini, gue nonton dulu lagi kan klipnya kan. Air mata gue keluar dong. Sumpah demi apapun ya. Keluar netes Mel, air mata gue karena sebagus itu. Maksudnya kayak gue yang selama ini sering kritik MCU loh. Netes air mata gue kayak yang pas udah deng. Terus nyambung lagi transformasinya ke deng. Ibambe. Men, perfecto, gila. Habis itu yang semuanya scene udah kayak pasukan. Ini menurut gue ya, ini udah surpass scene perangnya Lord of the Rings, Pak, jujur. Ya scene perangnya ya, menurut gue udah surpass Lord of the Rings, jujur buat gue ya. Kenapa? Karena build up momennya itu udah dibangun dari berfilm-film MCU. Jadi ini klimaksnya paling akhir gitu loh, kayak ya kita selama ini nunggu buat momen ini gitu. Jadi keren banget. Tambah lagi pas ngeng Avengers, tahan dulu 4 detik. 4 detik gak ada musik. Avengers tuh 1, 2, 3, 4. Pelan ngomongnya. Assemble. Thor. Wah. For sure masterpiece ya. Oke, kita lanjut lagi ke ya peringkat 2. Udah pasti gue masukin scene yang satu ini ya. Spider-Man nangkep kereta. Ini coba gue pengen nanya sama lu Mel. Lu kalau misalnya disuruh pilih ikonik mana ya? Lebih pilih Spider-Man nangkep kereta atau scene Avengers Assemble? Oh lu Avengers ya? Perdebatan. Tapi emang jujur sih, maksudnya kayak susah sih ya. Mungkin kita ngomong Avengers karena build up-nya ya. Build up kayak di beberapa film gitu ya. Susah juga sih di-compare sama film Spider-Man 2 yang cuman build up-nya dari Spider-Man 1 doang gitu loh. Tapi jujur, kalau buat gue pribadi, secara scene-nya ya, scene doang ya, gue sih pilih tetap Spider-Man 2. Spider-Man 2 itu pertama nih, heroic moment. Ini yang paling penting. Ini yang gue udah lihat tuh mulai hilang nih. Ya kan di film superhero zaman sekarang tuh lu perhatiin deh. Udah jarang film-film yang menampilkan kesan heroiknya, kepahlawanannya. Ya lu kalau apalagi MCU kan kayak anjir, lu ngelawan Thanos belakangan Civil War memang secara plot cerita gue ngerti bagus gitu kan. Dimanipulasi sama si Baron Zemo gitu ya, perang sama Iron Man sama Captain America, keren, politiknya dapet. Tapi maksudnya kesan film superhero itu hilang. Kenapa ya? Lu kayak apa sih Iron Man kayak 2 tim superhero
berantem di bandara, kayak lu ngerusakin bandara aja, lu bukannya nolongin manusia gitu loh. Iya kan? Lu pikir lagi deh. Ya judulnya film superhero tapi ngerusakin bandara, kan lucu. Ya gue ngerti, memang maksudnya itu ya ini kan apa ya, apalagi pas lawan Thanos ya demi menghentikan Thanos, membalikan umat manusia. Iya, tapi gue tuh jarang nemuin kayak kesan yang nyelamatin manusianya. Nah itu yang luar biasa di Spider-Man 2 Pak. Spider-Man 2 ya kapan lagi lu ngeliat Spider-Man seorang Peter Parker anak muda yang dengan segenap kekuatan ya, willpower nih baru nih. Ya, kalau misalnya Green Lantern kan dia harus punya cukup willpower baru bisa kendalin cincin itu ya. Ini willpower nih kalau di anime-anime itu ya. Willpower Naruto, willpower ya kan. Ini Spider-Man willpower. Menurut gua agak mustahil kan sebenarnya. Dia nangkep kereta sendirian gitu ya. Kayak sebenarnya agak mustahil tapi dia bener-bener kerahin seluruh kemampuannya sampai ke 100% sampai maksimal sampai dia teriak. That's acting man. Itu actingnya Tobey Maguire ya. Mau kita bully segimanapun ya si bully Maguire ini. Acting di situ lu nggak bisa deny. Wah, emang kalau di meme kan sering kan kalau lu sering lihat kan di meme tuh kalau misalnya lagi ada apa tiba-tiba muka Tobey Maguire wah muncul. Tapi kalau lu balik lagi ke scene ini sih lu respect Pak. Lu lihat scene sebelumnya Dr. Octopus ya, menurut gua greatest villain buat Spider-Man selain Green Goblin ya. Sampai dirusakin ya itunya diambil tuh ininya tarikan keretanya tuh. Habis itu that's the train you have to catch gitu kata si Dr. Octopus kan. Set kabur. Panik kan. Dia lihat ini kena bercak denger kalau kena api itu topengnya sampai buka. Sinematografi Sam Raimi lagi nih. Kasih ya kan sepanjang rel kereta dikasih lihat sampai ujungnya ternyata bung dikasih lihat drone shot dari White. Wah gila. Sam Raimi sih keren banget tuh gue liat kayak artinya gue ngeliat ini tragis nih, nasibnya bakal tragis nih para penumpang kereta-kereta itu. Tapi ya dia nggak peduli lagi, dia udah nggak peduli mengenai topengnya ya, dimana gue yakin kalau misalnya superhero lain pasti udah mikir, waduh topeng gue. Kalau si Peter Parker kagak peduli lagi, dia udah mau nyelamatin manusia aja Pak. Ya kan, sampai di ini awal pakai kereta abis itu nggak bisa kan, sampai dia mau jatuh gitu, itu bener-bener semua, sampai akhirnya apa pingsan. Artinya apa? Itu bener-bener kayak 100% kekuatan dia pingsan loh, bayangin Spider-Man. Spider-Man memang punya superhuman strength, tapi sampai dia pingsan kayak gitu sih, itu another level sih buat gue ya. Another level dengan jaring yang apalagi yang sampai robek-robek ya. Iconic sampai gue liat ada meme tuh yang tangannya sampai diputusin tau gak sih. Itu brutal banget, siapa yang edit sih sumpah. Tapi emang gokil banget ya itu baru superhero Pak. That's a superhero iconic scene ya. Spider-Man nangkep kereta. Kita lanjut lagi ke peringkat 1, tapi gua pengen masukin honorable mention dulu kali ya. Sebelum peringkat 1. Nah, ini honorable mentions, ya kita ngomongin singkat-singkat aja. Kita mulai dari yang pertama. Ya sama, kita masih ngomong Spider-Man deh ya. Ya ini siapa yang nggak tahu ya. Kayak kalau lo nampil meme-meme gitu udah pasti salah satunya ada scene ini. Cuman kenapa gue taruh di honorable mentions? Kalau mau ngomongin terkenal, wah ini definitely harusnya masuk top 5 sih sebenarnya. Tapi ya ini buat lucu-lucu aja sih kalau buat gue sih kurang gimana ya. Itu kan Spider-Man yang sudah terkontaminasi sama simbiot ya. Udah jadi evil Maguire ya, jadi bully Maguire. Pakai jas gitu kan kayak diliatin orang keluar dari toko kayak apa banget sih. Tapi ngakak memang ikonik banget di banyak video orang ya. Nah yang kedua, ini gue masukin dari film yang menurut gue agak underrated, orang jarang tahu. Dari film Watchmen ya. Ini adalah scene ketika, ini ending scene-nya ya, Rorschach mati. Ya. Film Watchmen ini sebenarnya film DC, cuman jarang ada yang ini. Ini sutradara Zack Snyder kalau kalian nggak tahu. Ya, ini gue kasih tau singkat aja ya. Si Rorschach itu yang pakai topeng, akhirnya dia harus dibunuh sama Dr. Manhattan kalau kalian tahu. Dr. Manhattan itu udah kayak Tuhan Pak ya, dia cuman begini doang, dia cuman begini doang, hancur Pak badannya si Rorschach. Hancur literally kayak cuman begini dong. Ya itu udah kayak Tuhan. Nah, ya itu ikonik banget karena itu keren banget tuh si Rorschach sampai do it teriak hancur. Ya kalau kalian nggak tahu background itunya konteksnya yang bisa bikin itu ikonik banget ketika ya Rorschach itu dengan filosofi justice-nya dia ya. Manusia harus dikasih tahu kalau misalnya ini udah dimanipulasin kejadiannya. Jadi ada satu kejadian dimanipulasi demi menyelamatkan umat manusia. Tapi si Rorschach nggak terima meskipun itu menyelamatkan umat manusia tapi dia kerasa ini nggak adil.
manusia harus tahu yang sebenarnya justice gitu. Dia emang filosofi dia begitu. Makanya dia bilang, ya udah kalau lu nggak mau gua nyebarin, ya lu harus bunuh gua gitu loh. Sampai segitunya demi mempertahankan filosofi justice-nya dia. Sampai makanya do it, dihancurin mati beneran. Rosage ya. Selanjutnya ada Logan. Ketika di film Logan yang dia mati ya, itu udah jelas banget, ikonik banget ya, end of an era lah ya. Gila, kita kan dari zaman kapan tuh ya nonton film X-Men gitu ya, dari zaman yang X-Men yang generasi tua, X-Men generasi muda diikutin terus ya. Profesor X, Magneto-nya udah ganti-ganti pemeran gitu ya. Hugh Jackman-nya tetap sama Pak. Dari dulu Hugh Jackman gak pernah tergantikan. Dan ya inilah akhirnya di film Logan ini mati, sedih banget. Akhirnya dia punya satu orang yang dia sayang banget ya. Itu si anaknya X-23 sampai nangis-nangis. Baru pertama kali ketemu di film itu, tapi kita bisa bikin nangis sama chemistry dua orang itu, kayak ayah sama anak ya. Pegangan tangan kayak oh my god ya. Ini emosional banget. Dan selanjutnya scene Superman ya. Scene Superman di film 1978, Superman original Christopher Reeve. Kalau lu pada lu juga nggak tahu nggak ya yang dia muterin planet, nggak tahu ya. Jadi ada satu scene di film itu, si Lois Lane ini pacarnya mati Pak. Mati, tapi dia ngulang waktu. Jadi Superman bisa ngulangin waktu dengan apa? Dia muterin bumi dengan cara sebaliknya. Ya dia muterin bumi, jadi keputar balik. Jadi yang udah hancur kebalik lagi. Si Lois Lane juga jadi hidup lagi. Sebenarnya kalau kita ngomongin sains sih kayak masuk akal ya. Setahu gua, kalau misalnya bumi diputar secara arah sebaliknya ya, yang terjadi adalah kita ya terhempas ya ke benda statis terdekat kita dengan kecepatan 3.200 km per jam, Pak. Dan yang apa yang terjadi ya, bagian bumi yang terkena matahari langsung berkali-kali lipat panasnya, berkali-kali lipat ya. Bumi yang nggak kena langsung beku, Pak. Jadi kayak sistem cuaca langsung berubah total gara-gara kebalik ini. Tapi ya di situ dirubah, di sini jadi kayak waktunya dibalikin sama Superman. Tapi buat tahun segitu 1978, keren, ikonik dong. Superman balikin, keren lah, ikonik lah. Gue suka juga sih di sini. Sumpah guys, gua kira ini kagak ada ujungnya sumpah. Gila gak sih, Studio Untold sih the best banget. Kagak ada ujungnya Pak. Padahal ini mentok. Ini namanya Studio Polar. Kalau kalian pengen cek studio kayak gini, cek di link yang di bawah ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir untuk honorable mentions. Gua taruh, lo tau gak Mel? Scene ketika Captain America di lift. Ini meme juga banyak kan ya? Meme juga banyak nih. Iya. Itu kayak, tapi ini keren sih. Bahkan ini kan diulangin lagi di Avengers Endgame kalau nggak salah kan. Di Avengers Endgame lagi, cuman di Avengers Endgame tapi si Captain Amerikanya udah tahu kalau ini Hydra semua nih isinya gitu di lift ya kan. Dia masuk ke lift. Itu gue suka kenapa? Sinematografinya dikasih lihat dulu orang yang keringetan loh. Si Steve Rogers bilang, loh ini kok ada yang keringetan, loh ini ada yang aneh nih gitu kan ya. Orangnya makin lama makin banyak yang masuk, mukanya serem-serem semua kayak preman semua. Masuk semua. Before we start, ada yang mau keluar gak? Langsung, wah bum, langsung ditahan lah. Sampai yang dia keluar dari lift kan. Iya, gila itu sih. Ikonik banget ya, MCU. Aduh gua kangen tuh film-film Captain America Winter Soldier, bagus banget. Suka kan? Captain America 2, one of the best sih. Bagus banget. Itu political, semuanya sinematografi. Russo Brothers di situ bagus banget. Tapi makin lama, ya. Oke, yaudah kita langsung masuk lagi ke The Champions of the Champions ya. Ini adalah scene yang mungkin kalian tidak akan pernah duga. Mungkin kalian pasti dari awal mikirnya, pasti yang Avengers Assemble. Dia juga pasti mikir Avengers Assemble. Tapi di sini gue bakal masukin with great powers come great responsibilities. With great power comes great responsibility. Ini adalah tagline yang paling dewa sih, jujur. Lu mau ngomongin tagline-nya Joker, why so serious? Nggak ada apa-apanya sama tag ini ya. Ini itu adalah bapak dari segala tagline ya. Gila, quotes dari segala quotes. Gila. Spider-Man bisa ada karena ini. Semua varian Spider-Man, bukan Spider-Man ini doang. Semua varian Spider-Man.
Lu mau Miles Morales lu mau Spider-Man Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, Spider-Man manapun kalau lihat di Across the Spider-Verse yang kemarin di animasi kan semuanya, ya itu semua karena gara-gara ada yang mati, ya kan ada yang mati di situ. Nah, ya yang paling banyak mati kan si Uncle Ben ya. Dan yang gue paling inget di scene yang paling menurut gue ikonik dalam sepanjang sejarah film superhero itu adalah scene Spider-Man 1. Ketika si Uncle Ben di mobil, lu inget kan, Mel? Yang di mobil si Bully Maguire ini lagi mau ke perpustakaan kan? Dia sebenarnya mau ke tinju demi mau dapat duit, ya kan? Demi mau dapat duit dia malah dibilangnya mau ke perpustakaan, ya kan? Ya, we have to talk gitu kan? We can talk later kata si Tobey Maguire kan? Terus si Uncle Ben, we can talk now. Nah, yang gue suka dari scene ini adalah Uncle Ben-nya itu sangat-sangat melambangkan sosok orang tua yang peduli. Beda sama Uncle Ben yang Amazing Spider-Man justru. Apalagi lu gak usah ngomongin On May di Tom Holland, Pak. Ya gue udah sering bilang kan, Tom Holland kenapa On May di Spider-Man yang No Way Home ya, No Way Home itu gak sedih gitu matinya. Kenapa? Karena ya orang sepanjang film dari awal kita ngeliat mereka happy doang, haha hihi haha, mati ya mana sedih gitu loh ya. Tapi kalau misalnya Andrew Garfield pun memang sih lumayan, tapi tetap aja ada beberapa scene kayak misalnya si Uncle Ben-nya itu marah tuh dia. Kalau lu inget ya, scene ketika Uncle Ben terakhir tuh si Andrew Garfield udah gebrak pintu sampai kaca pecah, itu kan si Andrew Garfield udah marah banget, actingnya bagus sih Andrew Garfield. Marah, woi, terus habis itu si Uncle Ben-nya ngomong, "How dare you?" gitu. Habis itu si Andrew Garfield, "How dare you?" Wah, dibalikin lagi. Kayak kurang aja. Tapi maksudnya di situ gue ngeliat kayak Uncle Ben-nya agak kemarah ya, maksudnya kurang bijak gitu. Lu bandingin sama ini Uncle Ben yang di Bully Maguire. Bijaksana, ngomongnya pelan-pelan, dari hati ke hati gitu loh. Dari mata ke mata, hati ke hati, dari dalam mobil gitu ya. Aku ngerti gitu ya. Om ngerti kalau misalnya ini adalah fase ketika kamu berubah ya, semua orang bakal kayak gini. Dan perubahan ini adalah ya akan mewakili nanti kamu ketika nanti udah gede, ini bakal menjadi ininya loh, perubahannya seperti ini. Nah makanya ya gue ngeliatnya kayak sedih banget men. Kata-kata terakhir Uncle Ben sebelum mati ya ini di mobil ini yang si Tobey Maguire kayak bangsat gitu loh ya kan, kayak nggak mau peduli banget. Terakhir pas si Uncle Ben bilang, "Ya, I know I'm not your father." Terus habis itu si Spider-Man-nya, si Peter Parker-nya bilang, "Then stop pretending to be," gitu loh. Kayak, ini emang anak kurang ajar. Pantasnya bukan jadi Spider-Man, pantasnya jadi The Thing ya. Jadi batu ya, kayak main kundang. Gitu, pantasnya kayak gitu. Terus habis itu digebrek lagi mejanya. Ya, yang sampai yang jadi kata ikonik yang jadian meme tuh, "Stop lecturing me, please." Itu sering banget muncul kan kalau di Bully Maguire tuh. Bully Maguire tuh pesannya baik banget, gila meme-nya. Di film Star Wars ada, ya kan? Di film Harry Potter ada, di film banyak banget yang edit lu cari di YouTube deh, Bully Maguire. Ada yang di Avengers Endgame lagi lagi joget ambil bawa palunya Thor. Kayak orang ada aja tapi memang kocak sih. Cuman ya sebenarnya semuanya tuh bermula gara-gara scene sama Uncle Ben ini yang sebenarnya sedih banget dan akhirnya mati. Sedih banget, actingnya Tobey Maguire bagus meskipun culun tapi kena gitu. Kita sedih banget dan Spider-Man bisa ada kayak gini. Dan ini yang mendasari semua Spider-Man yang pernah kita tonton selanjutnya ya. Oke, gitu aja nyari untuk hari ini. Kalau kalian punya pendapat yang lain, kalau kalian punya rekomendasi ya, scene ya paling ikonik dari film superhero yang lain, kalian boleh tulis di kolom komentar yang paling ikonik menurut kalian apa sih gitu ya. Dan tidak jatuh lagi kali ini. Seperti biasa saya akan memperlihatkan ya baju sangat berkualitas karena hari ini kita ngomongin Spider-Man yang banyak Spider-Man gila. Spider-Man muncul berapa kali ya? Peringkat 2 Spider-Man, honorable mention muncul sekali yang joget-joget sama yang peringkat 1-nya Spider-Man lagi. Gila sih emang Tobey Maguire sih paling ikonik ya. Nah ini adalah Spider-Fisher, ini variannya Spider-Man Pak ya. Variannya Spider-Man secara filosofi kalian bisa interpretasikan sendiri. Ini gue yang gambar manual pakai tangan gue. Kalian bisa cek linknya di Tokopedia di bawah ya. Oke, gitu aja dari gua. Bisa subscribe Ngelantur Indonesia, follow kita di TikTok, Instagram, dan kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa join grup WhatsApp Ngelantur Corps di link bawah ya. Bye-bye semuanya.